Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan Anda di malam ini di acara kita Night with Jesus GKJ Season City. Malam ini kita kembali berkumpul untuk memuji nama Tuhan. Juga kita akan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya akan terus memberikan kita kekuatan dari hari ke hari. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita memuji nama Tuhan. Ada satu pujian yang mengatakan bahwa Yesus, Dia yang terindah, Dialah yang termulia. Karena itu kita selalu mau memuji, memuliakan Dia. Karena Dialah korban terindah. Terdekatnya kita selalu merasakan damai sejahtera. Semakin indah, indah ku rasa aku dilayakkan untuk memuji Dia. Kudus, kuduslah Raja segala Raja. Ku bernyanyi bagi Dia. Ku bernyanyi bagi Dia, korban terindah akan ku sembahkan. Pujianku naikkan, jiwaku bersorak, aku diangkat semakin dekat dengan Bapa. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Tangan dalam hadirat-Nya. Dalam hadirat-Nya ku rasa bahagia. Dalam hadirat-Nya ada damai dan sejahtera. Dalam hadirat-Nya ku temukan iman kekuatan. Dalam hadirat-Nya ku temukan kasih-Nya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Katakan nyanyian pujian bagimu Tuhan. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu
Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Tuhan Yesus, kami bersyukur sekali kepadamu Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan kami lembaran hidup yang baru. Kami tidak bisa membayangkan jikalau hidup kami tanpa Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, Engkaulah pemelihara hidup kami. Engkaulah pemimpin hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan semua hal yang kami butuhkan hanya di dalam Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan, kami mau diberikan hati yang terus bersyukur, yang terus melihat rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik di dalam keadaan suka maupun di dalam keadaan duka. Biarlah kami terus-menerus merasakan karya Tuhan, tangan Tuhan, kasih Tuhan yang tiada pernah habisnya. Terima kasih Tuhan. Tiada kata lain selain pengagungan dan ucap syukur kepada hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah layak disembah. Engkau Allah yang juru selamat kami yang luar biasa, penyelamat hidup kami. Kiranya Engkau memimpin hidup kami dari hari ke hari. Tuhan, kami mau menyembah Engkau. Engkaulah yang ingin kami sembah. Biarlah seumur hidup kami terus menyembah Engkau. Mari kita katakan, Engkau kusembah, Engkau kusembah. Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau Engkau kusembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau kusembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Tuhan, Engkau tahu bahwa hidup ini tidak mudah Tuhan. Terlalu banyak persoalan yang kami harus hadapi hari lepas hari. Entah di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam keluarga kami. Kami juga sulit untuk melakukan peran-peran kami sebagai seorang pemimpin keluarga, sebagai seorang pendamping suami, sebagai seorang anak, dan segala tuntutan hidup yang harus kami lakukan. Tuhan, kami merasa bahwa kami tidak mampu berjalan. Karena itu kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami butuh pimpinan-Mu Tuhan. Nyatakan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Apa keputusan-keputusan yang harus kami ambil dalam kehidupan kami. Di dalam masalah-masalah pribadi kami Tuhan. Kami percaya Engkau tahu. Engkau menelisik kami hingga kedalaman hati kami. Engkau tahu apa yang kami butuhkan. Tuhan, biarlah kami selalu peka dengan Engkau Tuhan. Dan kami selalu tahu apa yang harus kami lakukan. Kami percaya di dalam perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan ini, jikalau Tuhan yang berjalan bersama kami bisa melalui segala macam hal, tantangan hidup, perintangan hidup, dan apapun itu. Selama Tuhan yang menjadi nahkoda hidup kami akan berlayar di tengah gelombang kehidupan yang besar ini tanpa ketakutan. Biarlah Engkau terus menjadi harapan hidup kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolongku. Kami tidak takut apa yang terjadi dalam hidup kami.
karena kami bersama Tuhan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit ya Tuhan tampak suram, awan gelap pun menghadap. Kami tidak takut Tuhan. Hadapi badai, kami akan hadapi segala badai, lewati gelombang, dan segala gelombang dalam hidup kami. Tak pernah kau tinggalkan. Kami punya Engkau Tuhan, diriku. Haleluya. Mari katakan sama-sama, walau seribu rebah, walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Katakan walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di kananku, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Biar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang berjaya menghadapi raksasa, bahkan pergumulan hidupnya dengan penuh kemenangan. Hari ini kita seperti diperhadapkan dengan raksasa-raksasa pergumulan kita. Bahkan pergumulan ini begitu menakutkan. Ketika kita mendengar COVID-19, maka ada banyak aspek yang kita takutkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu hari ini kita mau sama-sama belajar tentang salah satu tokoh Alkitab yang bernama Daud. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan yang patut kita tanyakan dan yang patut kita temukan jawabannya adalah mengapa Daud menjadi manusia yang menang di era yang penuh tekanan dari sang raksasa, bahkan pergumulan hidup. Hari itu di medan pertempuran antara orang Israel dan orang Filistin, semua pasukan Israel gemetar. Mereka begitu ketakutan, panik. Mereka seolah-olah menghadapi seorang raksasa yang tak mungkin bisa dikalahkan oleh apapun.
Namun di saat-saat yang genting, Daud datang. Seorang yang masih muda, seorang dengan wajah kemerah-merahan, saudara. Dia datang. Dia datang ke medan peperangan itu dan mendengar sayup-sayup dari kejauhan bahwa ada seorang raksasa yang menghina barisan pasukan Israel. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita rindu untuk belajar. Apa sih yang menjadi kunci kemenangan Daud dalam melewati hari-hari, melewati pergumulan dalam kehidupannya, khususnya ketika menghadapi pergumulan, menghadapi raksasa dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara, yang pertama, Daud itu adalah pribadi yang mampu melihat dengan benar. Ia mampu melihat dengan benar apa yang terjadi di sekelilingnya, Bapak Ibu. Dia mampu melihat bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidupnya. Daud sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Itulah sebabnya ketika ia mendengar Goliat menghina, mencaci maki pasukan Israel, dia mengatakan, kamu berani-berani ya menghina, berani-berani kamu menganggap enteng barisan tentara Allah ini. Saudara, di dalam 1 Samuel 17 ayat 26 dan ayat 37, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Daud berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Saudara, Daud berkata kepada Saul sebuah perkataan yang luar biasa, terlihat sederhana, namun itulah pengalaman Daud yang luar biasa bersama-sama dengan Tuhan ketika ia sedang mengembalakan domba-domba ayahnya. Ia mengatakan, singa, beruang, serigala aku kalahkan di dalam nama Tuhan. Saudara-saudara, Daud tahu bahwa ada barisan tentara Allah yang bersama-sama dengan dia. Itu yang tidak dilihat oleh orang-orang Israel, itu yang tidak ditemukan oleh pasukan Israel hari itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apa yang kita lihat hari-hari ini? Kita melihat banyak korban COVID-19, bukan? Mungkin hari ini sudah berjumlah puluhan ribu. Mungkin sudah di atas 10 ribu, sudah di atas 20 ribu. Itu menakutkan sekali. Ketika kita melihat situasi di sekitar kita, di kiri kanan, di berita, ada orang yang bergelimpangan jatuh, ada orang yang terserang sakit penyakit, lalu ada yang mati, ada yang anggota keluarganya meninggal dunia. Saudara-saudara, ini berita, ini kenyataan yang kita lihat setiap hari. Seperti yang dilihat oleh Daud hari itu. Seperti yang dialami oleh orang-orang Israel hari itu, Bapak Ibu Saudara. Namun yang membedakan antara orang Israel dan Raja Daud adalah Raja Daud mampu melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kondisi yang buruk. Di tengah-tengah kondisi yang terpuruk. Berbeda dengan orang Israel dan pasukannya. Melihat Goliat sebagai malapetaka. Sebagai sebuah ketakutan yang harus ditakuti. Sehingga mereka lupa bahwa mereka punya Tuhan. Saudara, apa yang selama ini Bapak Ibu Saudara rasakan dan alami? Lihatlah kepada yang hidup dan yang tak tertular. Ya kan? Kita melihat kepada yang tertular nih, udah belasan ribu, puluhan ribu. Kita nggak melihat dan nggak menghitung yang tidak tertular. Kita melihat yang meninggal dunia dan kita tidak melihat yang mampu bertahan, survive, yang mampu hidup, yang mampu kembali sehat, berjuang dalam hidupnya. Itu kita nggak lihat. Saudara-saudara, mari kita belajar untuk melihat pada hidup kita yang masih memiliki Kristus. Saudara ya, ketika Bapak Ibu Saudara masih memiliki Kristus hari ini, maka itu tandanya kita masih memiliki segala-galanya. Apa yang kurang ketika Bapak Ibu Saudara memiliki Kristus? Mungkin kita punya kekurangan daya tahan tubuh, mungkin juga kita punya kurang modal, kita kurang punya persediaan untuk hidup, saudara. Daud, dia hanya punya modal iman yang diwujudkan dengan beberapa batu kerikil yang sederhana, Bapak Ibu Saudara. Dengan sebuah ali-ali,
Atau kata Paul, saudara-saudara ya, batu. Sederhana sekali. Namun yang membedakan Daud dan tentara Israel, termasuk yang membedakan Daud dengan Goliat, ia mampu melihat Tuhan dan iman percayanya terus tertuju pada Tuhan. Sehingga meskipun itu hanya kerikil yang sederhana, meskipun itu hanya kata pel yang sederhana, namun di tangan Tuhan itu menjadi modal yang besar. Itu menjadi alat yang ampuh dan luar biasa untuk memenangkan pertarungan. Saudara-saudara, apa pertarungan kita hari ini? Apa raksasa-raksasa kita hari ini? Kalau kita menengok ke belakang 2000 tahun yang lalu, kita melihat pada Kristus. Saudara-saudara, apa yang Kristus lihat dalam tekanan hidup yang ia alami? Apa yang Kristus lihat? Saudara-saudara, ketika ia ada di Golgota, dia mampu melihat bahwa malaikat Tuhan menguatkan dia, menopang dia. Ia mampu melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Saat dicobai di padang gurun, ia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Bapa menyertai dia. Ketika ia menghadapi orang-orang yang ingin membunuh dia, namun belum waktunya tiba, ia tahu bahwa Tuhan menyertai dia, Bapa menyertai dia. Sehingga jika belum waktunya, ia harus naik ke salib. Belum waktunya, ia harus mati. Maka itu tidak akan terjadi. Ini yang Kristus pahami dan ini yang Kristus lihat saat-saat di mana ia di dalam tekanan. Dan kita ingin belajar, kita ingin meneladani kehidupan Kristus. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, apa sih yang menjadi kunci kemenangan Daud? Selain yang pertama tadi, ia mampu melihat dengan benar. Ia tahu melihat dengan benar. Yang kedua, ia tahu berkata-kata dengan benar. Berkata-kata dengan benar. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45 sampai 46, saudara-saudara, Daud memperkatakan tentang kehebatan Tuhan di hidupnya. Bukan tentang kehebatan dirinya, bukan tentang keadaan yang ada di sekitarnya, tapi kehebatan Tuhan. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Oh saudara-saudara, perkataan firman, perkataan tentang kebenaran, perkataan bahwa Allah itu adalah pihak yang berkemenangan. Allah itu tak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Dan itulah yang Daud alami dalam kehidupannya. Saudara, perkataan itu sungguh-sungguh membuat orang-orang Israel atau pasukan Israel itu gemetar. Aduh, kita aja gak berani menyumpahi Goliat. Kita aja tidak berani mengatakan sesuatu yang menghina Goliat. Kok dia berani ya? Waduh, dari mana nyalinya? Saudara, dari Tuhan. Daud memperkatakan sesuatu yang benar. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam ayat 46, Daud berkata, "Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah." Oh Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah agenda yang luar biasa mulia dalam hidup Daud, yaitu supaya semua orang tahu bahwa Allah Israel itu hidup. Bahwa orang Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kebanyakan orang membicarakan tentang COVID-19 lebih banyak daripada Tuhan, bukan? Lebih besar daripada Tuhan, seolah-olah. Lebih hebat daripada Tuhan. Di mana-mana COVID-19 dan efek-efeknya. Belum lagi dengan krisis ekonomi yang memang kita tidak bisa tutup mata dengan hal itu sebuah kenyataan. Namun Anda bayangkan semakin banyak dibicarakan, semakin sering dibicarakan. Oh saudara-saudara, itu semakin menciutkan iman kita, semakin menciutkan, mengerdilkan pengharapan kita. Saudara, ada banyak orang hari ini yang berbicara lebih banyak tentang krisis daripada tentang pemeliharaan Tuhan. Ia lupa bahwa ketika ia sedang berkata tentang krisis, jantung di dadanya itu masih berdenyut, masih berdebar dengan baik. Darahnya masih mengalir di seluruh pembuluh darahnya. Ia masih bisa berpikir.
ia masih bisa makan, ia masih bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu adalah bukti otentik, itu adalah bukti konkret bahwa Tuhan masih menyertai, Tuhan masih memelihara kita. Padahal kita berkata, krisis nih, sampai kapan ini akan berakhir Tuhan? Oh, saudara-saudara, apa yang Kristus perkatakan saat ia berada dalam tekanan? Saudara, ketika Kristus berada dalam tekanan, yang ia katakan itu kebenaran firman. Ketika ia ditekan oleh iblis, dicobai dengan 3 cobaan yang luar biasa berat, Yesus berkata, ada tertulis. Firman yang Yesus katakan, ada tertulis manusia bukan hidup hanya oleh roti saja, tetapi oleh firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, Yesus berkata firman. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ia berada dalam tekanan untuk disalibkan, saudara-saudara, yang dia katakan itu adalah kebenaran. Yang dia katakan itu adalah firman. Ketika ia sedang menasehati murid-murid, ia menasehati orang Israel, ia memperkatakan firman. Ia memperkatakan tentang kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, sesungguhnya memperkatakan kebenaran, memperkatakan firman Tuhan jauh lebih baik, jauh lebih bermanfaat, jauh lebih membangun hidup kita ketimbang kita memperkatakan malapetaka, ketimbang kita memperkatakan krisis dan krisis, ketimbang kita menyuarakan betapa hebatnya COVID-19 dalam hidup ini. Bapak, Ibu, Saudara, sampai kapan kita akan terperangkap, kita terkungkung, kita terkurung di dalam penjajahan COVID-19? Jangan, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita meneladani Kristus yang di dalam saat-saat dia terpojok, terhimpit oleh persoalan hidup, ia memperkatakan kebenaran, ia memperkatakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, seharusnya kita tidak boleh ragu. Seharusnya kita tidak perlu meragukan tentang kasih Tuhan. Mengapa, Bapak, Ibu, Saudara? Karena ia selalu ada dalam kehidupan kita. Kekasih Tuhan, kita tahu bahwa sumber kekuatan kita, pengharapan kita hanya pada Kristus. Maka itu jangan pernah ragu akan keadaan ini. Percayalah bahwa pemeliharaan Tuhan itu ada atas kita. Yang menyertai kita itu Tuhan, pencipta alam semesta, yang punya sisi jagat raya ini. Tetaplah berharap pada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang keruh, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan lagu ini dari awal. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Amin. Tiada yang mustahil bagi-Mu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi
Yesus, ku percaya padamu. Katakan, Dia mengerti, Dia peduli. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Sungguh kami percaya Engkau Tuhan Allah tidak pernah meninggalkan kami, umat kesayangan-Mu Tuhan. Taruh hati yang tetap percaya, tetap yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah, yang tidak bisa kami lihat ke depan, tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik bagi setiap kami. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kami, tangan kuasa-Mu senantiasa memelihara setiap kami. Terima kasih Bapa. Taruh iman yang tetap teguh di hadapan-Mu kepada setiap kami Tuhan, sehingga kami tetap bisa berdiri dan tetap dengan yakin teguh kami berkata bahwa Tuhan menyertai kami. Allah tidak pernah meninggalkan kami, dan itu yang kami yakini, itu yang kami pegang dalam perjalanan kehidupan kami sebagai umat percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan waktu selanjutnya untuk Pak Per, untuk apa yang mesti sampaikan. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah sempat belajar dua hal yang menjadi kunci kemenangan Daud di dalam menghadapi raksasa pergumulan dalam hidupnya. Yang pertama adalah ia mampu melihat dengan benar. Ia mampu melihat Tuhan, ia mampu memfokuskan seluruh hidupnya kepada Tuhan, bukan pada masalah, bukan pada persoalan dan pergumulan hidup yang sedang ada di depan matanya. Yang kedua, ia mampu berkata-kata dengan benar. Ia berkata-kata tentang firman Tuhan. Ia tidak memperkatakan tentang kebesaran pergumulan, kebesaran masalah, bahkan kebesaran raksasa yang berada di depan matanya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah bisa melihat dengan benar, bisa berkata-kata dengan benar, namun rasa-rasanya kalau kita tidak bertindak dengan benar, maka itu juga menjadi timpang. Oleh sebab itu, kunci kemenangan Daud yang ketiga adalah Daud mampu bertindak dengan benar. Saudara, bertindak dengan benar itu mengubah keadaan. Bertindak dengan benar itu akan mewujudkan semua yang kita pikirkan, semua yang kita lihat, bahkan semua yang kita kata-katakan. Daud mempraktekkan hidup unggulnya di keseharian hidupnya. Daud tidak menunggu jadwal untuk berperang, jadwal untuk bertempur, jadwal untuk menghadapi pergumulan, lalu kemudian ia mempersiapkan diri. Tidak. Di dalam kesehariannya, di dalam tugas-tugas yang kecil dan sederhana, ia mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang akan datang.
Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 sampai 36 jelas sekali diulang kembali, tetapi Daud berkata kepada Saul, "Hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya." Biasa. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya. Saudara, Daud mengejarnya, lalu menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Saudara-saudara, Daud biasa nih. Dalam keseharian Daud itu biasa dia menghadapi pergumulan-pergumulan. Mungkin bagi dia itu pergumulan kecil. Aduh, hanya domba, dia biarin aja juga tidak apa-apa. Satu mati kan gak apa-apa. Tapi bagi Daud itu masalah yang serius. Ia hadapi itu, ia lakukan itu, ia setia pada perkara-perkara yang kecil. Bapak ibu saudara, Goliat pasti sudah merasa diri hebat dan tak ada lawan lagi saudara. Ini justru bahaya. Ia merasa tidak ada lawan sehingga mungkin dia tidak latihan, dia tidak mempersiapkan diri. Dia gak pernah menyangka bahwa ada senjata yang mampu menembus jidatnya saudara, yaitu kerikil. Tidak ada tantangan sebagai lawan hidupnya menyebabkan Goliat tidak membiasakan diri hidup dalam perjuangan. Saudara-saudara, ya kan orang baru lihat dia udah takut saudara ya. Hari-hari ini kebanyakan orang menganggap bahwa COVID-19 adalah musuh yang merugikan dan tak ada faedahnya. Siapa bilang Bapak Ibu? Buktinya ada orang-orang yang mampu melihat COVID-19 dengan cara yang berbeda. Bapak Ibu, contoh sederhana, COVID-19 itu bisa menjadi sarana latihan iman untuk menghadapi tantangan zaman yang lebih berat. Perubahan zaman ke era new normal, ya, atau kenormalan yang baru itu butuh persiapan. Persiapan itu dapat kita lihat dengan datangnya COVID-19, mempersiapkan kita untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kita mengubah cara-cara hidup kita yang lama dan lain sebagainya. Saudara, ada ibu-ibu yang dulunya tidak tahu masak, nggak suka masak. Namun selama kurang lebih 3 bulan ini Bapak Ibu, ibu-ibu di rumah mau tidak mau harus mau masak. Yang kedua harus tahu menu baru. Dan yang ketiga akhirnya bisa masak, suka masak dan jago masak. Saudara, ada banyak ibu-ibu hari ini di rumah suka masak sendiri untuk makanan keluarga, suka bikin cemil-cemilan sendiri untuk semua anggota keluarga. Saudara, ibu-ibu menghadapi sebuah era di mana dia mampu masak dengan menu-menu yang baru, bahkan dia jadi gemar memasak dan lain sebagainya. Bapak ibu saudara sekalian, berapa banyak para pedagang, berapa banyak para pebisnis yang masih menjalankan usahanya dengan cara yang konvensional. Namun hingga COVID-19 berlangsung saudara-saudara, kita terpaksa untuk belajar bagaimana berbisnis, bagaimana berdagang dengan cara online. Inilah sebuah berkat, inilah sebuah manfaat di mana era COVID-19 mempersiapkan para pedagang, para pebisnis untuk memasuki era new normal. Bayangkan jika kita tidak dipaksa saat ini. Bayangkan jika kita tidak mau belajar hari ini. Ketika era itu datang, tiba-tiba maka kita tertinggal, kita kewalahan dan sulit untuk mengejar ketertinggalan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, orang juga banyak yang tidak suka beribadah, bukan? Aduh, kalau hari Minggu ya mau beribadah, udah bangunnya siang, itu gak ke gereja. Telat dikit udah kagak jadi, saudara. Namun hari-hari ini ada banyak orang yang menanti-nantikan ibadah online. Dia bisa kebaktian di rumah, dia bisa berdoa pribadi selama era COVID-19. Bayangkan, sebelum ada era COVID-19, ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin malas berdoa ya. Berdoanya itu ala kadarnya aja. Doa bangun pagi, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, doa tidur malam, saudara ya. Namun di dalam era-era COVID-19, berapa banyak orang yang berdoa. Mereka bisa berkumpul di rumah, mereka berdoa setiap malam, bersekutu, termasuk doa pribadi. Wah, luar biasa saudara-saudara. Era COVID-19 mempersiapkan iman kita, mempersiapkan mental kita, mempersiapkan daya juang kita untuk menghadapi tantangan era di zaman yang baru yang kita sebut era new normal atau kenormalan yang baru. Bapak Ibu Saudara, orang yang terbiasa mengandalkan segala kekayaan, mengandalkan segala sesuatu yang menjadi fasilitas hidupnya,
Hari ini mata mereka terbuka dan melihat, aduh ternyata semua yang dulu bisa aku andalkan sekarang gak bisa diandalkan, saudara. Tidak bisa diandalkan. Dunia dan segala yang ada di dalamnya tak bisa menolong kita. Mau tak mau mereka berlari pada Tuhan, Sang Pencipta dan Penyelamat hidup manusia. Dan memang ada berapa banyak orang Bapak Ibu yang hari ini datang berlari kepada Tuhan. Mereka menemukan bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi tempat untuk mereka mengadu seluruh pergumulan hidup mereka. Hanya Tuhanlah tempat mereka berlari dan bersembunyi. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, mari kita belajar seperti apa yang dialami oleh Daud. Di dalam suasana tidak berperang, ia mempersiapkan diri, ia melatih iman, ia melatih fisik, ia melatih mental, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah kita melihat bahwa situasi COVID-19 hari ini sebagai sebuah pelatihan bagi kita untuk bertindak dengan benar. Bertindak dengan benar ini bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi untuk menghadirkan kemuliaan Allah melalui setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, bukankah ada sebuah sukacita tersendiri ketika orang percaya hidup dalam takut akan Tuhan di tengah-tengah era COVID-19? Bukankah sebuah sukacita yang lebih dari segala sesuatu jika orang Kristen mampu hidup dalam iman, bahkan mampu menolong orang lain, mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab terhadap orang percaya, keluarganya, meskipun di tengah-tengah kesulitan hidup. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa tantangan akhir zaman ini adalah tantangan yang paling berat yang akan kita hadapi. Dan ini sudah mulai terjadi dan kita harus segera dan terus-menerus mempersiapkan diri kita untuk menghadapinya. Bapak Ibu, apa yang Kristus lakukan sebelum ia berhadapan dengan penderitaan salib? Ia sudah terlatih. Ia terlatih dari rumahnya Bapak Ibu Saudara ya. Semenjak ia remaja, ia sudah bekerja di rumah. Ia adalah anak tukang kayu dan diperkirakan papanya Yusuf itu meninggal dalam usia muda. Sehingga dia harus menjadi soko guru, dia harus menjadi pemimpin dalam keluarga, dia harus memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarga. Saudara-saudara, dia bekerja semenjak remaja, ia bekerja. Ia sudah terlatih menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan dari pihak penjajah Kekaisaran Romawi, tantangan dari pihak tokoh-tokoh agama yang sering memojokkan dia, menuduh Yesus sebagai penista agama. Bahkan tantangan dari muridnya sendiri, ya. Ada Yudas, ada Petrus, saudara. Aduh, ini merupakan sebuah pelatihan iman bagi Yesus. Atau Yesus tidak mau menyingkirkan semua tantangan-tantangan itu. Dan berkata, di dalam nama Bapa, tidak boleh, jalanku mesti mulus sampai ke Golgota. Enggak Bapak Ibu Saudara. Jalannya menuju Golgota itu penuh dengan tantangan. Tantangan demi tantangan ia hadapi. Untuk terus menerus mempersiapkan dirinya menghadapi tantangan terbesar di akhir hidupnya, yaitu untuk menebus umat manusia, mengampuni dosamu dan dosaku, menyelamatkan kita semuanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama memandang era COVID-19 ini seperti tokoh-tokoh Alkitab memandang persoalan. Bahkan seperti Tuhan kita Yesus Kristus menghadapi persoalan, pergumulan, bahkan raksasa yang menantang, menghadang kehidupannya. Mari kita jadikan COVID-19 ini sebagai sparring partner, sebagai lawan latihan untuk membangun kekuatan fisik di zaman ini, dan yang terutama adalah untuk membangun kekuatan iman untuk menghadapi akhir zaman. Tantangan yang luar biasa berat akan kita hadapi di akhir-akhir sebelum Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Hanya Tuhanlah tempat di mana kita menaruh segala perkara, segala pergumulan kita. Terima kasih Tuhan. Segala perkaraku ku serahkan padamu, Allah pembelaku.
bibirku, ku taruh di kakimu. Allah pemeliharaku, bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendah. Bila kau yang membuka pintu, Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. sebab kami percaya berkat-Mu atas setiap kami melimpah Tuhan. Oh, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan, Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, inilah kami menyerahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama kami. Engkau sedang melakukan perkara yang ajaib untuk kehidupan kami, bahkan untuk masa depan kami. Kami rindu terus berjalan bersama dengan Engkau, melihat kehadiran-Mu, memandang kepadamu. Dan kami rindu terus untuk memperkatakan kebenaran-Mu, memperkatakan firman-Mu ya Tuhan. Bahkan ajarkan kami, mampukan kami untuk mampu bertindak dengan benar, memanfaatkan setiap hari-hari yang ada di depan kami, memanfaatkan setiap persoalan dan pergumulan hidup yang ada bersama-sama kami sebagai bahan uji latihan, bahan uji kesetiaan, bahkan untuk iman kami yang terus bertumbuh kepadamu, bertumbuh ke arah-Mu ya Bapa, di dalam pengharapan yang sejati ya Bapa. Sambil kami menanti kedatangan-Mu yang kedua kali untuk menjemput kami. Tuhan, kami percaya Tuhan yang menyertai dan memberkati setiap jemaat Tuhan dengan setiap pergumulan yang mereka hadapi hari ini. Pergumulan dalam keluarga, pergumulan dalam kesehatan mereka, pergumulan dalam persoalan ekonomi. Oh Tuhan, studi anak-anak dan lain sebagainya yang sedang dihadapi ya Bapa. Kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang mungkin hari-hari ini sudah sangat sulit sekali untuk berpenghasilan dalam kehidupan mereka. Dikarenakan pekerjaan yang tidak lagi produktif. Tuhan tolong, kuatkan, mampukan ya Tuhan. Sehingga mereka mampu melihat peluang-peluang. Bahkan boleh menciptakan peluang-peluang dalam hidup mereka. Sehingga mereka bukan saja memenuhi kebutuhan mereka setiap hari. Namun mereka juga bisa menjadi berkat, membuka ladang pekerjaan bagi banyak orang. Terpuji nama-Mu Bapa, kami akan beristirahat malam hari ini.
Tuhan tolong kami untuk menikmati istirahat bersama dengan Tuhan di dalam sukacita dan damai daripada Tuhan. Pada akhirnya kami percaya bahwa sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Kami percaya bahwa penyertaan dan persekutuan bersama Allah Roh Kudus di dalam kasih, pengampunan dan keselamatan Tuhan Yesus Kristus akan menyertai setiap kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, persekutuan kita pada malam hari ini. Sampai kita berjumpa pada hari Jumat yang akan datang. Bye-bye.